Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, inginkan untuk kita pegang dalam kehidupan ini. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk setiap pagi merenungkan firman Tuhan. Dan melalui program ini juga saya berharap agar umat Tuhan tetap kuat, tetap semangat, tetap terus mencari Tuhan sekalipun badai masih ada. Karena justru terkadang di tengah-tengah badai ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Justru terkadang di tengah-tengah badai ini kita akan melihat pertolongan Tuhan, dan kita akan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Itu sebabnya yang kita perlukan adalah firman. Kenapa firman kita perlukan? Karena badai seringkali membuat kita goncang, tapi firman mengingatkan kita akan jalan-jalan Tuhan. Badai membuat kita goncang, tapi firman menuntun kita dalam jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya setiap pagi saya rindu setiap umat Tuhan tertanam dalam firman Tuhan, karena firman itulah yang akan membersihkan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu melalui firman-Mu biarlah Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Berikan kami roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 18 dan ayat 19. Efesus pasal pertama ayat 18 dan 19, Rasul Paulus bilang begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada saudara dan saya pagi hari ini, biarlah kita selalu memiliki apa dibilang hati yang terang, mata hati yang terang. Maksudnya apa mata hati yang terang? Ingat, Alkitab jelas katakan dari hati terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Itu sebabnya penting sekali untuk kita menjaga hati. Karena Alkitab bilang kita perlu menjadikan mata hati kita terang supaya kita mengerti kenapa Tuhan menyelamatkan saya. Ya kan, karena Rasul Paulus bilang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Saudara dan saya kan orang-orang dipanggil daripada kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Berarti ada maksud Tuhan ketika Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melepaskan hidup masa lalu kita dan hidup sekarang untuk ikut Tuhan. Ada pengharapan itu. Nah, pengharapan itu apa yang mesti kita mengerti? Perhatikan ayat selanjutnya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudus? Saudara dan saya, orang-orang yang ditetapkan, dipanggil, dikeluarkan dari kegelapan, dipisahkan untuk dikuduskan. Sehingga akhirnya kita mesti mengerti bahwa di dalam Yesus saya dipanggil dari kegelapan, diselamatkan. Dan supaya saya mengerti kenapa Tuhan memanggil dan menyelamatkan saya, maka saya perlu berdoa supaya Tuhan memberikan saya mata hati yang terang. Nah, ini yang Paulus mau ingatkan buat setiap kita. Terlebih ketika Rasul Paulus bilang begini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan buat saudara dan saya. Jadi kita mengerti di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang kaya akan kemuliaan Tuhan. Saya tidak sedang bicara tentang kaya materi, karena ukuran dunia untuk disebut kaya adalah ketika dia memiliki banyak materi. Tapi Alkitab mencatat kita yang dipanggil, kita yang diselamatkan, kita kaya akan kemuliaan Tuhan. Wow, itu lebih dahsyat. Saya nggak bilang kita nggak memerlukan kekayaan dunia. Tapi cukuplah ketika apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan, bukan segala keinginan. Amin, saudara. Jadi saya mau sebutkan saudara dan saya, kita adalah orang-orang kaya di dalam Kristus.
Kaya akan apa? Kaya akan kemuliaan Tuhan. Wow, itu dahsyat saudara. Maksudnya apa? Ada banyak orang mencari dan mau tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Tapi mereka nggak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki mata hati yang terang. Sehingga mereka nggak mengerti. Tapi saudara dan saya, kita diberikan mata hati yang terang. Sehingga kita mengerti apa panggilan saya. Panggilan saya adalah supaya saya kaya akan kemuliaan Allah. Amin saudara. Jadi saya mau pastikan saudara adalah orang-orang kaya. Bukan hanya sekedar kaya. Iya kan? Bukan hanya sekedar kaya saudara. Ayat 19 perhatikan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Berarti kita bukan hanya sekedar kaya. Namun kita juga adalah hebat. Sama-sama bilang sama saya kaya, saya hebat. Itu yang dicari orang dunia hari-hari ini. Cuman konsep dunia tentang kaya dan hebat beda. Kaya adalah mereka yang memiliki segala sesuatu. Kaya secara materi. Hebat akan kedudukan, hebat akan kuasa dalam kenal jejaring bagi orang-orang dunia. Dan saya percaya kita adalah orang-orang kaya dan orang-orang hebat di pemandangan mata Tuhan. Dan saya mau pastikan orang kaya, orang hebat di pemandangan mata Tuhan, maka Tuhan yang angkat hidup saudara dan saya, Tuhan akan promosikan hidup saudara dan saya. Kita bukan orang-orang yang menjilat sana, menjilat sini untuk mencari jejaring, mencari kehebatan. No, kita adalah orang-orang yang mau merendahkan hati dan berkata, Tuhan di luar Engkau kami gak bisa buat apa-apa. Tuhan yang akan mengangkat hidup saudara dan saya ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tapi kuncinya satu, engkau mesti mengerti bahwa engkau kaya, engkau hebat di dalam Tuhan. Jadi jangan bilang saya ini gak ada apa-apanya. Sehingga akhirnya hidup kita minder. Ketemu dengan orang-orang hebat di dunia, ketemu dengan orang-orang kaya di dunia, kita mulai minder. Ingat engkau hebat, engkau kaya. Kaya itu ada di dalam pikiranmu. Miskin atau kaya itu semua ada di dalam sini saudara. Hebat atau tidak hebatnya orang tergantung penilaiannya. Tapi hari ini Alkitab mengingatkan saudara dan saya, kita adalah orang kaya, kita adalah orang hebat di dalam Yesus yang memanggil kita. Dan panggilannya itu membuat kita mengerti. Kita kaya akan kemuliaan Allah yang membawa kita, menuntun kita dalam rencana Tuhan. Dan kita hebat karena kuasanya menyertai kehidupan saudara dan saya. Wow, perhatikan 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5 Alkitab bilang begini, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala macam hal. Jelas. Di dalam Yesus kita kaya dalam segala hal. Segala macam perkataan, segala macam pengetahuan. Jadi akhirnya kita mengerti. Saya bukan orang biasa-biasa. Ya kan? Sama-sama bilang sama saya bukan orang biasa-biasa. Sama-sama bilang sama saya bukan orang biasa-biasa. Saya orang hebat. Saya orang kaya. Di dalam Kristus engkau kaya, dalam Kristus engkau hebat. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau mengingatkan pagi hari ini, jangan pergi keluar daripada kasih karunia Tuhan. Jangan pergi meninggalkan Yesus. Di luar Yesus kita kering. Di luar Yesus kita gak bisa buat apa-apa. Yesuslah yang mengangkat hidup kita. Yesuslah yang mempromosikan hidup kita. Yesuslah yang menolong kita dalam kita menghadapi masa-masa sukar. Di luar Yesus kita gak bisa buat apa-apa. Saya mau pastikan hari ini, engkau adalah orang kaya. Engkau adalah orang hebat. Jangan pernah minder menghadapi apapun. Pastikan dalam hidupmu ada roh Allah. Dengan rengan roh Allah itu engkau memanggil Dia Raja segala Raja, Tuhan dan segala Tuhan sebagai Bapa. Engkau punya Bapa yang memiliki dunia ini. Apakah tidak bisa disebut orang kaya dan orang hebat? Iya kan? Saudara dan saya punya Bapa yang memiliki dunia ini. Dia mengasihi kita sebagai anak. Karena itu kita mesti memiliki mata hati yang terang dan menyikapi hidup kita dengan baik. Jadikan dirimu sebagai orang-orang yang kaya akan kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengangkat engkau masuk dalam kemuliaannya dan membuat apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang kau lihat dan terjadi dalam hidupmu. Dan kau adalah orang-orang hebat yang mengerti bahwa engkau dipilih Tuhan, engkau diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Mari kita berdoa, orang-orang kaya, orang-orang hebat. Bapa, terima kasih. Engkau menjadikan kami kaya akan kemuliaan Tuhan. Engkau menjadikan kami hebat karena kuasa-Mu hebat dalam hidup kami.
Karena itu kami menyadari kami bukan orang biasa-biasa di hadapan Tuhan. Kami adalah orang yang dipanggil Tuhan dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Sehingga kami dipilih dan kami mengerti panggilan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu biarlah setiap kami pagi hari ini umat Tuhan yang mengambil bagian dalam merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari kami bukan orang biasa-biasa. Kami orang-orang kaya. Kami orang-orang hebat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Engkau Bapa kami. Kami adalah anak-anak Allah. Halik langit dan bumi. Engkaulah yang menciptakan kami. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami tetap terus maju dalam Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang yang minder. Karena kami mengerti kami adalah biji mata Tuhan. Kami berharga di pemandangan mata Tuhan. Berkat-Mu ada atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hai orang kaya, orang hebat. Jangan pergi meninggalkan Yesus. Engkau kaya dan hebat karena Yesus sudah menyelamatkan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.